Pertama kali aku kenal Dota sih waktu itu diajak main temen, dan kebetulan sih temen aku dari SD juga, dan dia cewek juga sih waktu itu. Yang ngebedain dari game lain ya, mungkin aku lumayan suka game-game tipe-tipe yang kayak ada hitungannya Dota lumayan role playing lah, tapi dia nggak grinding kayak MMORPG, dan strateginya tuh jalan banget kalau di gameplaynya mereka. Dan mungkin lebih ke competitive feelingnya aja sih kalau lagi main sama temen, walaupun seru-seruan juga. Kalau misalnya menang tuh rasanya senang, mau main lagi, kalah juga rasanya mau main lagi, menang gitu kan. Karena dulu tuh game pertamanya Warcraft. Karena Dotanya itu adalah game yang menurut gue adalah MOBA pertama ya, yang bikin kita itu emosinya itu bisa macam-macam. Bisa senang, bisa bete, bisa galau. Cuman karena MMR bisa turun. Awalnya dari tahun 2004, ya teman di warnet gitu. Jadi kepengen main juga. Habis itu banyak turnamennya. Dulu pertama kali aku main Dota itu diajarin. Nggak diajarin sih sebenarnya, otodidak. Cuman ditarik sama teman suruh main ini. Aku coba-coba sendiri. Awalnya ternyata enak juga ya mainnya, kecanduan. Pertama kenal Dota itu dari kakak kandung sendiri. Dia main gitu di laptop, di komputer biasa. Dulu namanya masih Dota 1. Terus kakak ngajarin gitu main Dota. Terus akhirnya bandel ke warnet. Diam-diam ke warnet gitu main Dota, akhirnya main game online dan ngerti sampai sekarang gitu. Dia nggak pay to win sih, jadi biarpun kita nggak bayar game itu, kita masih bisa main. Kalau saya sendiri sih mulai kan awal dari SMP, SMA gitu kan, diajakin teman. Sempat berhenti sampai sekarang kerja di di perusahaan baru. Ya terpaksa akhirnya ya sama teman-teman diajakin main lagi, jadi seru lagi, kepengen nonton. Pertama kali tahu Dota dari teman dan main terus sampai sekarang. Dan menurut aku yang bikin beda itu Dota itu selalu aja ada update baru yang jadi bikin kita harus terus beradaptasi sama gamenya. Antara EG atau VGD Thunder, karena menurut aku di turnamen-turnamen sebelumnya lumayan kuat sih mereka. Tapi kalau misalnya ngeliatin sampai per player gitu, aku kurang. Tapi masih, karena Dendi itu player yang luar biasa baik. Evil Genius, Sumail. Karena top player lah gitu. Evil Genius, karena mereka habis 3 tahun yang lalu menang TI5. Navi. Walaupun ini kalah 0-1, tapi game mereka bakal menang 2-1. Percaya dah. Kalau aku sebenarnya sih kalau bisa sih, karena dari Indonesia ya lebih unggulnya sih RRQ. Cuman kan karena sekarang ini kayak masih agak naik turun, jadi ya semoga kedepannya dia bisa banggain Indonesia lagi. Aku sih justru seneng banget karena makin kesini turnamen e-sport atau mungkin event-event e-sport di Indonesia tuh makin lama makin gede skalanya. Apalagi kan ini minor pertama di Indonesia, dan nggak menutup kemungkinan bisa ada minor-minor selanjutnya juga. Dan aku berharap banget nih makin banyak lagi event-event gede sih. Sangat maju dan sangat pesat sekali ya. Hanya butuh 2-3 tahun sudah bisa sebesar saat ini, seperti saat ini. Yang melebihi ekspektasi yang selama ini kita kira bakal ekspor tuh bakal tenggelam, ternyata enggak. Makin lambat laun makin besar. Malah sekarang ekspor pindah ke mobile. Mungkin kedepannya ekspor akan ditambah mungkin ya cabangnya. Gak cuma main macam MOBA, FPS. Mungkin besok akan ada ekspor kayak game-game yang berhubungan dengan golf, terus sepak takraw, biar nggak cuman berhubungan dengan karakter-karakter yang monster-monster gitu loh. Perkembangannya masih sangat besar, Mbak. Karena banyak sekarang dari pemerintah sudah dukung, apalagi nanti di 2018 ini e-sport sudah menjadi salah satu olahraga yang disetarakan dengan olahraga internasional. Ntar di Asian Games 2018 Jakarta Palembang ada e-sport Dota, CSGO sama apa gitu, saya lupa. Pengennya sih turnamen e-sport ini booming gitu. Soalnya kan internet juga makin gampang. E-sport juga nggak harus di laptop kan, bisa di HP. Pengennya sih setelah GSC minor ini pengennya ada major lah, turnamen yang lebih besar lagi di Indonesia gitu. Kalau menurut aku dunia e-sport Indonesia sekarang itu berkembangnya cukup pesat ya.
dari awal-awalnya mungkin kita nggak tahu ada tim, mungkin kita kenal cuman RRQ, sekarang udah banyak timnya, udah banyak sponsornya, dan mereka udah rajin latihan juga, nggak hanya di satu game tapi berbagai macam game. Jadi kedepannya juga pengen tim e-sport itu Indonesia bisa lebih maju, bisa lebih kompetitif untuk melawan tim dari luar.